tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kami di sini mengundang Bapak, Ibu dan orang tua murid serta komite dalam rangka sosialisasi calon guru penggerak yang di sini tugas kami adalah menyelesaikan dari suatu modul di guru penggerak. Ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Atiyah MPD selaku Kepala Sekolah SD Kadamangan II. Yang saya hormati Ibu Komite serta Korlas dari SD Kadamangan II, serta Ibu Bapak Guru serta TU SD Kadamangan II. Maaf sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena dapat atau mengganggu kegiatan Ibu Bapak yang hari ini datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya. Kemudian untuk hari ini alasan kami mengundang Bapak Ibu tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa kami mempunyai tugas. Kebetulan kami berdua, saya dan Pak Peri selaku guru penggerak di SD Negeri Kadamangan II yang akan menyelesaikan suatu tugas. Ada beberapa modul dan ini ada di modul 3 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu tidak panjang lebar, sebelum acara kita mulai nanti ada beberapa sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk mengawali acara ini supaya berjalan dengan lancar, kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya lanjutkan acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kadamangan II, Ibu Atiyah MPD. Kepada Ibu Atiyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati ibu-ibu, orang tua murid dan bapak ibu guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bisa hadir dalam acara mengikuti kegiatan CGP. Ibu-ibu bapak, sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta kerabatnya, beserta sahabatnya, dan mudah-mudahan pula sampai pula kepada kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu, bapak yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu bapak yang bisa hadir pada kesempatan ini, bisa meluangkan waktunya, bisa meluangkan kesibukannya untuk mengikuti acara kegiatan CGP.
Dalam kegiatan ini, ibu-ibu, bapak-bapak peserta CGP ini akan sedikit menjelaskan tentang aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Aset-aset yang dimiliki sekolah itu apa saja, fungsinya apa saja. Ibu, bapak guru silakan mendengarkan, silakan menyimak apa-apa yang diuraikan oleh ibu, bapak guru CGP ini. Ibu, bapak guru, dan ibu-ibu orang tua siswa, kiranya cukup sekian saja, tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Silakan ibu-ibu mengikuti acara selanjutnya sampai tuntas. Dan adapun kalau misalnya ada sesuatu yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan menanyakannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya secara pribadi juga terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua, komite Bapak Ibu guru, serta dukungan kepala sekolah. Terima kasih banyak untuk dukungan untuk kami calon guru bergerak. Benar apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Nina, bahwa kami ini akan menyelesaikan tugas modul 3. Jadi Bapak Ibu, tugas kami di sini adalah menyampaikan apa sih sebenarnya sumber daya yang dimiliki oleh sekolah ini. Nanti ada beberapa yang kita akan bahas bersama. Dan dalam penyampaian kami nanti, kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan seputar dengan apa yang kami jelaskan, silakan. Kami akan berikan waktu. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kebetulan di sekolah kita kami berdua yang sudah lulus guru penggerak, baik Ibu Nina dan saya. Dan kami akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kadang kita berpikir begini, aset itu hanya berupa fisik. Ya, aset itu hanya berupa fisik. Namun di sini kami akan menjelaskan dulu bahwa ternyata sekolah merupakan suatu ekosistem. Ya, sekali lagi bahwa sekolah itu merupakan atau sebagai suatu ekosistem. Nah, di sini apa itu yang disebut dengan ekosistem? Ya, ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ekosistem. Jadi ada keterhubungan satu sama lain. Makanya hari ini kami memanggil komite dan orang tua serta guru-guru, Bapak Ibu kepala sekolah, supaya di antara kita ada sebuah kolaborasi yang baik sehingga tercipta suasana pembelajaran di sekolah Kademangan 02 ini dengan baik juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi di sini Bapak Ibu kami akan menjelaskan apa saja yang termasuk pada faktor biotik dan faktor abiotik. Ini bukan pelajaran IPA ya Ibu, bukan pelajaran IPA. Oke. Nah, yang ketiga, kedua unsur biotik dan abiotik ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi orang tua, komite sekolah tidak ada lagi kotok-kotokan, tidak ada adu-adu pendapat. Kenapa? Sudah ada dalam satu interaksi relasi yang baik satu sama lain. Nih. Ini yang kami jelaskan. Kemudian dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Ya, jadi kalau di antara kita
selama ini mungkin ya sedikit agak mundur. Ya sekarang mari kita tingkatkan lagi keaktifan kita untuk membangun sekolah kita, di mana anak-anak kita berada. Ya. Yang kelima adalah faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Di antaranya yang pertama adalah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang pertama ada murid. Ini siswa-siswi SDN Kademangan 01, 02. Yang kedua ada kepala sekolahnya. Ini faktor biotiknya. Ada guru, ada staf tenaga kependidikan, ada pengawas sekolah, ada orang tua, ada masyarakat sekitar, ada sekolah, ada dinas terkait, dan juga termasuk pemerintahan daerah. Jadi Bapak Ibu, itu adalah faktor-faktor biotik. Yang kemudian selain faktor biotik ini ada juga namanya faktor abiotik yang juga merupakan yang berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Nah, faktor abiotik ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada keuangan, ada sarana dan prasarana, dan ada lingkungan alam. Nah, ini kedua faktor biotik dan faktor abiotik harus saling membangun hubungan relasi yang baik dan harus saling mendukung. Tidak bisa ya sekolah bisa berjalan sendiri tanpa ini sarana dan prasarana atau tanpa ada yang namanya keuangan. Ya, Bapak Ibu, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu. Ada kolaborasi di mana kepala sekolah harus mendukung kegiatan CGP atau calon guru penggerak dalam hal apapun demi kemajuan dan peningkatan ya proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Ya, saya perwakilan dari komite, sedikit sih menanggapi ya. Saya sedikit menanggapi tentang strategi pemanfaatan. Ya, tadi boleh mungkin saya kasih slide lagi ya Pak. Ya, di sini kan ada strategi pemanfaatan ya. Yang pertama itu dengan kepala sekolah dan guru penggerak akan lebih mudah berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah yang bergerak pada murid. Ya, itu mungkin saya sudah paham dan bukan berarti saya nggak paham juga ya maksudnya. Cuma sedikit menanggapi. Yaitu yang ketiga, mengembangkan bakat keterampilan murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya, seperti yang sudah berjalan gitu ya selama ini, kita pengurus komite mungkin masih ada miss antara pihak guru dan juga komite dan juga mungkin wali murid. Ya, dengan dinonaktifkannya kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, waktu itu kan kita mengumpulkan uang kas 50.000 per bulan itu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Cuma berjalan selama 3 bulan kalau nggak salahnya. Nah, kemudian tanpa ada apa-apa, tanpa ada penyebab yang jelas, terus kan dinonaktifkan. Ya, terus sementara di sini kita bikin strategi pemanfaatan. Dan harapan saya kita gimana apakah boleh ekstrakurikuler ini diaktifkan kembali dengan bantuan kolaborasi antara komite dan guru untuk lebih menegaskan lagi dan menjalankannya lagi gitu. Maksud saya seperti itu harapan saya. Tapi kembali kepada pihak guru. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya sekedar menguatkan saja ya berkaitan dengan lingkungan pendidikan. Berbicara tentang lingkungan pendidikan itu ada 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Di antaranya yaitu kepala sekolah, ya, guru, lingkungan sekitar, dan sarana prasarana. Satu sama lainnya saling terkait. Berkenaan dengan program sekolah, ya, berkaitan dengan program sekolah itu diantaranya yang perlu kita tanamkan adalah adanya kolaborasi. Karena pada pembelajaran abad 21 ini ya penting sekali adanya kolaborasi antara siswa, orang tua, dan guru. Lingkungan sekolah ini sangat bersatu padu. Pak, bagaimana kalau sekarang saya usulkan untuk ekskulari?
Oke, kira-kira masih ada lagi nggak? Ya misalnya selain eskul nari, Eskul berenang, berenang, badminton. badminton. Berarti ada 3 ya, misalnya diusulkan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Bahwa kita punya modal lingkungan. Di sini ada menjadi taman kota, tanda teater, Balai Cisadane, beberapa kolam renang, wisata alam Kerandai. Ini barusan diresmikan, ibu-ibu. Ya kalau nonton di berita ada wisata alam Kerandai. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa kami cantumkan di sini? Ini adalah sumber belajar buat anak-anak kita. Ini bisa dimanfaatkan untuk buat sumber belajar. Tidak misalnya menonton di kelas, tidak hanya menonton lihat di buku. Misalnya berbicara tentang IPA misalnya. Kalau misalnya ada yang namanya simbiosis, berbicara tentang pelajaran simbiosis, berarti kita harus misalnya di sini juga kita punya bunga-bunga, punya taman di sini, yang punya lahan kosong di depan. Kita bisa melihat simbiosis apa yang terjadi di situ. Sama seperti misalnya di wisata alam Kerandai ini juga bisa. Kita bawa anak-anak kita di sana. Nah, bagaimana anak-anak bisa dibawa ke sana? Tentunya ada kolaborasi dengan orang tua. Mungkin waktunya di situ, mungkin juga isi dompetnya juga bisa terjemah di ibu-ibu ya. Bisa keluar isi dompet kalau kita ke sini. Kenapa? Kan pembelajaran ini yang sedang digaungkan sekarang. Pembelajaran itu tidak bersifat klasik. Kelas saja, memotong di kelas. Tetapi kenapa di kita ini kenapa pelajaran di kelas, di luar di lapangan, di kelas, di luar di lapangan cuma situ saja? Karena kenapa? Ini adalah karena kurangnya kolaborasi. Coba misalnya di sini saya dengar di sini ada pabrik tahu ya. Pabrik tahu dekat sini. Ada pabrik tahu. Itu juga merupakan sebuah untuk bahan pembelajaran buat anak-anak tentang produksi. Itu di kelas 4 itu ada tentang produksi. Nah, kenapa kita kadang-kadang banyak orang tua, ibu-ibu, ini kami ngomong kepada Bapak Ibu komite, dan mungkin ini sebenarnya semua ini korwas. Ya, nanti bisa diimbaskan kepada yang lain apa yang sudah kami sampaikan. Dengan mengimbaskan kepada yang lain, maka dukungan komite dan orang tua murid itu penuh untuk anak-anak kita. Ya, dukungannya penuh. Ini jangan tidak hanya berpatok lagi di buku, tetapi ini dengan modal alam ini bisa dipakai untuk bahan